Halo Sobat Digital, pernahkah kamu bertanya apa sih keuntungan Indonesia sebagai negara kepulauan? Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas keuntungan Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia yang kita tahu yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan dicita-citakan sebagai negara poros maritim dunia. Letak geografis Indonesia juga sangat strategis, yaitu di garis ekuator bumi sehingga keanekaragaman flora dan fauna pun sangat banyak variasinya. Hal itulah yang menjadi daya tarik utama negara ini dari zaman dahulu, dan salah satu alasan kenapa Indonesia dijajah. Balik lagi ke topik, apa sih keuntungan Indonesia sebagai negara kepulauan? Kita akan bahas dari sisi ekonominya. Keuntungan yang pertama adalah hasil dari sumber daya alam laut seperti ikan yang beraneka ragam, gurita, kerang laut, dan masih banyak lagi. Hal ini jika dikelola dengan baik, mulai dari mengorganisir nelayan hingga penyimpanan hasil tangkapannya akan menghasilkan jumlah rupiah yang sangat banyak. Kemudian yang kedua yaitu membuat industri rantai pasok makanan laut yang lebih baik. Hal ini juga tentu apabila dikelola dengan maksimal, maka negara Indonesia berpotensi sebagai negara pengekspor makanan hasil laut terbesar di dunia, baik dalam bentuk olahan ataupun beku. Yang ketiga ialah potensi akan pariwisata bahari yang sangat banyak, seperti contoh snorkeling, diving, dan lainnya. Ini pun akan mendatangkan rupiah yang tidak sedikit, mulai dari produksi perlengkapan dan peralatan pendukung pariwisata itu sendiri, hingga industri lainnya yang akan berdampak positif seperti pengelolaan wisata pantai, resort, hotel, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, hal ini berkaitan dengan yang sebelumnya yaitu membangun pelabuhan yang mumpuni. Tidak hanya untuk kargo, namun juga untuk penumpang di berbagai wilayah yang berpotensi dari ujung Sumatera hingga Papua. Walau hal ini membutuhkan biaya yang cukup mahal, namun akan sebanding dengan dampak positif yang dihasilkan seperti rantai pasok barang yang lebih tertata. Tidak harus ke satu atau dua pelabuhan utama, dan rute-rute kapal pesiar yang ada di dunia dapat berkunjung ke pulau yang ada di Indonesia. Dan lagi-lagi perputaran nilai ekonominya pun tidak sedikit. Baik, lanjut yang kelima. Indonesia dikenal juga karena banyaknya gunung api aktif. Hal ini yang memberikan Indonesia keuntungan dari sisi sumber daya alam mineral, mulai dari daratan hingga lautannya, seperti minyak bumi, gas alam, dan jika dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan yang besar. Oke, lanjut yang keenam. Jika Perjanjian Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 tidak ada, Indonesia dapat menerapkan setiap kapal yang masuk dan melewati perairan Indonesia, terutama di selat-selatnya, akan dikenakan biaya. Untuk hal ini, jika kita bayangkan saja begitu banyaknya kapal-kapal di dunia, terutama seperti perairan Malaka, yang berlalu lalang untuk mengantarkan kargo, dapat diperkirakan akan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Akan tetapi penerapan hal ini juga pasti berdampak negatif bagi Indonesia, seperti berpotensi hilangnya wilayah zona ekonomi eksklusif dan konflik kepentingan dengan negara lain. Sekarang yang ketujuh. Dengan banyaknya perairan di Indonesia, ini berpotensi untuk pembangunan pembangkit listrik yang berkelanjutan, seperti pembangkit listrik tenaga ombak. Nah, untuk kedelapan, jika Indonesia dapat transfer teknologi yang banyak dan dapat mengembangkannya secara mandiri, hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen kapal unggulan dunia. Dan lagi-lagi, jika rantai pasok bahan bakunya dapat memaksimalkan industri dalam negeri,
akan menghasilkan nilai perputaran ekonomi yang besar. Itulah pembahasan mengenai apa keuntungan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan pada pembahasan berikutnya kami akan membahas kerugiannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like jika menyukai video pembahasan kali ini. Dan tulis di kolom komentar jika ingin kami membahas hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.